Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua saged hadir di sini makempal nggih sarengan dalam acara saling berwasiat tawasul bil haq dan tawasul bis sabr. Insyaallah mudah-mudahan keberadaan kita di sini semua diijabah oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, dan insyaallah semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, sebaik-baik yang harus kita contoh dan sebaik-baik yang harus kita teladani. Insyaallah wabarakatuh, jikalau kita senantiasa mengajarkan, melaksanakan segala tuntunan yang telah Rasulullah berbuat, atau kita niatkan beritiba ingin mencontoh Rasulullah, insyaallah kita semua mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Ketika tidak ada pertolongan, maka syafaat itulah yang kelak akan menolong kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mencontoh baginda Rasulullah, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahimakumullah, tadi di depan guys saya membacakan sebuah ayat Quran surat Al-Mulk ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah nggih, Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Dialah Allah, yang maksudnya Allah. Maksudnya Allah yang memiliki kekuasaan. Maksudnya Allah yang memiliki kekuasaan, yang menggenggam kekuasaan, yang menjadikan kematian kehidupan kepada kita untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita dulu ini tiada. Nah, setelah sekarang ada, berarti dari kematian menjadi hidup. Itu adalah masalah waktu. Allah menjadikan kita dari tiada menjadi ada itu untuk apa? Itu untuk beramal. Sehingga ahsanu amalan, siapa yang terbaik amalnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hidup ini tentu kita pernah diuji oleh Allah ya. Tidak ada sesuatu yang tidak pernah diuji Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, kesulitan, kemudahan, susah, senang, sakit, sembuh. Untuk apa Ibu? Untuk menguji kita. Ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Jadi kita ini semua diuji, baik dengan kesulitan, baik dengan kesenangan, baik dengan kekayaan, baik dengan kesulitan, baik dengan sakit. Itu tuh juga ujian dari Allah, banyak sekali kadar dan berbeda-beda. Setiap orang pasti berbeda-beda kadar ujiannya. Nah, barakallah, pada kesempatan yang mulai ini, insyaallah saya ingin sedikit berbagi, saling berwasiat, tawasul bil haq dan tawasul bis sabr kepada saya sendiri dan kepada Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan tuntunan ruhani bagi kita atau keluarga kita yang mengalami ujian berupa sakit. Nah, bila mana kita telaah, kita resapi, insya Allah ada 5 keutamaan Ibu tatkala kita
memahami, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah sakit itu adalah bagian dari sabar. Sabar dalam menghadapi sakit. Islam menjadikan musibah seperti sakit sebagai tanda kecintaan Allah kepada seorang mukmin. Nah, Bu, jadi sebenarnya Ibu rahimakumullah, sakit itu adalah tanda Allah cinta kita. Allah itu sayang sama kita. Allah itu gak kayak kita. Hanya saja caranya Allah itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesulitan. Tapi hakikat orang diberikan ujian berupa sakit, hakikatnya adalah Allah cinta kepada kita. Nah, kok bisa ya Allah menjadikan sakit itu sebagai tanda cintanya kepada kita? Nah, saya sebutkan bahwasanya sebagai cara untuk membersihkan dosa-dosa. Jadi sakit itu, ujian itu sebenarnya adalah kifarah, atau caranya Allah ingin membersihkan segala kesalahan-kesalahan yang ada pada diri seseorang. Apabila kita ditimpa suatu musibah, kita tidak kuasa untuk menolaknya. Jadi kita semua ini barakallahu sudah diatur sudah ada qadarnya, namanya takdir Allah. Sudah terpatut di lauh mahfuz. Bahwasanya kita tidak bisa memilih, saya pengen yang enak saja, tidak gitu. Bahkan sedang pun ujian, kalau kita senang diberikan kemudahan, tapi kita lalai dengan Allah, itu pun juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian. Nah, sabar menikah adalah tabah hati, kemudian menahan diri dari keluh kesah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngendika dalam Quran surat Al-Zumar ayat 30 ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau kita diparingi musibah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersabar. Karena Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan mencukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, kemudian juga Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنْ أَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dan sedikit ketakutan, kekurangan baik harta, jiwa dan makanan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, terus insyaallah bahwasanya kalau kita diparingi musibah tetapi kita bersabar, insyaallah bahwasanya Allah memberikan pahala yang teramat luas. Nah, itu dia hal pertama yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita adalah hendaklah kita bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, pemula dikala sakit hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, jika kesulitan atau sakit menimpa kita kemudian tak kunjung sembuh, sebaiknya kita jangan berburuk sangka, tapi harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak bermaksud tidak memberikan kesembuhan kepada kita, tetapi Allah telah memiliki cara sendiri. Bahwasanya Allah menjadikan setiap kesulitan itu adalah kifarah. Kenapa? Karena sakit itu sebenarnya adalah penggugur dosa. Bapak Ibu pemula, kula panjenengan sebagai orang yang sehat ada jaminan tidak bahwasanya kita diampuni Allah? Tidak ada jaminan. Tetapi orang yang diberikan ujian berupa sakit itu otomatis diberikan namanya kifarah. Jangan mengira orang-orang yang sekarang dirawat
itu orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Justru mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan. Dengan sakitnya itulah, dengan kesulitan itulah, Allah senantiasa menggugurkan segala dosanya, meleburkan segala kesalahannya, dan menjadikan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara kita tidak ada jaminan. Oleh karena itu maka insya Allah tidak ada yang sia-sia. Bahwa setiap orang yang diuji Allah sudah pasti ada keutamaan. Keutamanya adalah orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selama beliau merasakan sakit, tidak enak, tidak nyaman, insya Allah ibu bapak rahimakumullah, selama itu pula beliau akan diampuni oleh Allah, sehingga beliau termasuk orang-orang yang mentazkiyatun nafs atau mensucikan dirinya dari segala kesalahan dan dosa. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang ketiga, tatkala kita diberikan ujian berupa sakit, baik kita atau keluarga kita, yang ketiga adalah hendaklah kita bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Tawakal menikah menurut istilah adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala urusan hidupnya. Tawakal merupakan pertanda bahwa kita sebagai manusia itu butuh pertolongan Allah, butuh Allah, dan senantiasa memohon kepada Allah terhadap limpahan rahmatnya dan segala kebaikannya. Nah, Allah ngendika dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbih. Tersebut, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, barakallahu, mungkin kita sudah berusaha, sudah mengantarkan keluarga kita untuk berobat. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita pertama tadi kemudian bersabar, setelah kita kemudian berbaik sangka kepada Allah, hal yang ketiga adalah kita berserah diri atau bertawakal. Kita serahkan kepada Allah. Allah sudah ngendika, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah ta'ala. Karena tujuan hidup ini adalah berserah diri kepada Allah. Maka Ibu, yang pertama kita harus yang pertama bersabar. Yang kedua kita harus berbaik sangka kepada Allah, dan yang ketiga kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempertegas lagi dalam Quran surah Al-Imran ayat yang ke-199, Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakal 'alallah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Yang artinya, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tetapi mungkin Bapak Ibu punya saudara, punya orang tua, punya anak yang sekarang sedang sakit, kita serahkan kepada Allah. Kita tangkap kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang menggenggam segala sesuatu. Di Bapak Ibu, yang pertama, yang kedua, ketiga, nah sekarang yang keempat adalah sakit itu hendaklah diterima dengan keridhaan. Harus ridho. Nah, ridho itu apa Ibu? Kita menikah adalah rela atau senang, atau istilah menerima dengan rela segala musibah yang menimpa. Bersikap sabar adalah suatu keharusan. Sedang yang lebih utama dari itu adalah bersikap ridho terhadap keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, orang yang ridho menerima musibah mempunyai sikap yang positif, yaitu menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya sebagai orang-orang yang tiba gilirannya menerima musibah, bahwa Allah sekali-kali tidak mengharapkan keburukan baginya, melainkan menganugerahkan kebaikan di balik musibah tersebut. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man maroda fasabara waradiya biha anillah haraja min dunubihi kayaumi waladuthu ummuh. Artinya, barang siapa yang sakit satu malam kemudian dia bersikap sabar dan ridha dengan yang telah menjadi Allah tetapkan, maka dia keluar dari dosa-dosanya
sebagaimana pada hari itu baru dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa ketemu lagi. Jadi kalau kita berdoa, saya punya putra nih, anak saya kok dirawat, anak saya kok sakit, ya kita tidak saja kepada Allah. Mudah-mudahan dengan begitu, anak kita, keluarga kita, orang tua kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah. Ini adalah jaminan Allah. Oke. Jadi insya Allah segala sesuatu itu sudah ada menjadi ketentuan Allah, sehingga kita harus ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Kalau kita yakin dan percaya, kita ridho atas apa yang menjadi ketentuan Allah, insya Allah termasuk orang-orang yang beriman, iman kepada qada dan qadar, yakin dan percaya atas ketetapan Allah, baik yang buruk dan yang baik. Nah, yang berkumullah, yang kelima yang harus kita miliki di saat kita, saudara kita, keluarga kita mengalami sakit, hendaklah kita memiliki sifat roja. Roja menikah adalah harapan yang baik serta keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah. Rasa dan sikap yang penuh keyakinan bahwa Allah adalah tempat segala berharap. Sikap roja menikah sangat penting bagi manusia, sebab hidup di dunia ini penuh dengan ujian, termasuk ujian sakit dan ditimpakan penyakit. Oleh sebab itu, bagi kita, Bapak Ibu Rahimahullah, hendaklah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Harus berharap kepada Allah. Allah mendidik kembali dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Atasipun, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak-bapak, ini jaminan Allah, Allah yang menikah. Bahwasanya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni. Nah, jadi insyaallah kalau kita ridha, kemudian roja, memiliki sikap roja kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga memberikan rahmatnya kepada kita, yakni mengampuni dosa-dosa kita semua, terutamanya anggota keluarga kita yang sedang sakit. Nah, berkemula Anas radhiyallahu anhu bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Anas, yang artinya, janganlah ada seorang di antara kamu mengharapkan sebuah keputusan dari Allah berupa kematian karena bahaya yang menimpa dirinya. Bila terpaksa mengharapkan mati, maka hendaklah dia membaca Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul liwafa tawafani maka natil wafatu khairul. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila aku hidup, dan matikanlah aku lebih baik, maka matikanlah, dan jika mati itu lebih baik, maka insya Allah Engkau Maha mengetahui. Berkumullah, ringkasan dari kajian ini, yang pertama, bahwasanya saya ulangi, kita harus memiliki sifat keutamaan atau tuntunan rohani bagi mensikapi diri kita dan keluarga kita. Yang pertama, hendaklah kita memiliki jiwa sabar dalam menghadapi musibah berupa sakit, baik menimpa diri kita maupun anggota keluarga kita. Yang kedua, kita harus berbaik sangka kepada Allah, bahwa tidak semata-mata Allah menurunkan sebuah musibah kecuali ada hikmahnya di balik itu semua, yakni Allah sayang kepada kita atau keluarga kita sedang sakit. Allah berikan berupa kifarah atau ampunan. Yang ketiga, hendaklah kita bertawakal kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Kita serahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Yang keempat, hendaklah kita ridho dengan segala yang menjadi ketentuan Allah. Nah, kalau kita ridho, insyaallah Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan yang kelima adalah kita punya sikap roja. Roja itu berharap rahmat dari Allah. Mudah-mudahan dengan kita memiliki sifat roja, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, diberikan, ditempatkan menjadi orang-orang yang diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Oke, maka berdoa, intinya
Mari semua kita serahkan kepada Allah bahwa segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Hatta satu daun berguguran pun ke tanah, dari pucuk daun itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Hari ini Ibu duduk di sini di sop paling depan, kursi nomor 1, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah ada ketentuannya bahwa apapun yang kita alami, yang kita rasakan, baik diri kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, sudah ada ketentuannya. Nah, sikap kita adalah kita harus yakin bahwa kita ini hanya dijadikan Allah untuk beribadah. Nah, apapun yang menjadi Allah jadikan diri kita, ujian apapun yang kita rasakan, yang kita alami, yang Allah berikan kepada kita, adalah kita berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan dengan begitu termasuk orang-orang yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallah, mari kita akhiri, kita pungkasi dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di sini, khususnya kita hadir di sini dan anggota keluarga kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita mendapatkan keutamaan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu ya bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa ala sultani. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma adhibil ba'sya rabbana shi'ishfihim wa anta syafi' la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma rabbana adhibil ba'sya rabbana shi'ishfihim wa anta syafi' la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ajran fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa naj'atan minan nar wa afa'ina hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Katakan kurang lebih kami mohon maaf, andaikan benar insyaallah dari Allah, andaikan salah dari saya pribadi kepada Bapak saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.